memang seolah-olah kayak pemotongannya kecil ya, karena bagi yang mengabdi 3 tahun sampai 9 tahun itu dipotong 45% sampai 35%, yang sudah mengabdi 25 tahun hanya dipotong 5%. Pertanyaan kami adalah, tidak mungkin seorang ASN yang di kelas jabatan paling rendah sudah mengabdi 25 tahun, nggak mungkin. Pasti rata-rata yang bersangkutan masih mengabdi 3 sampai 9 tahun. Otomatis saya yakini akan menerima pemotongan itu sebesar 45%. Yang pertama bukan rencana ya, tapi sudah menjadi kepastian akan ada pemotongan TPP di tahun 2026 ini. Pandangan kami dari fraksi PD Perjuangan, yang pertama adalah kami berharap pemerintah Kota Malang ini mengkaji ulang, dikarenakan TPP ini adalah salah satu bentuk dari kesejahteraan ASN, di mana kalau kita lihat semangat dari TPP ini bertujuan untuk menutup ruang-ruang korupsi, kolusi, nepotisme, walaupun tidak 100% bisa. Tidak hanya unsur itu saja, tapi bagaimana salah satu unsur tidak terjadinya KKN itu adalah kesejahteraan penyelenggara negara ya. Penyelenggara pemerintah daerah itu harus sejahtera. Sehingga kami berharap pemotongan TPP ini jangan sampai berimbas terhadap kinerja, terhadap penutupan ruang-ruang korupsi, kolusi, nepotisme. Jangan sampai praktek-praktek itu terjadi di pemerintah Kota Malang gara-gara TPP dipotong. Mas, kira-kira pengaruh nggak kalau misalkan ada pemotongan kinerja dari ASN di Kota Malang akan berpengaruh pada pelayanan publik atau seperti apa nih, Mas? Kalau pengaruh tidak pengaruh, saya mungkin melihatnya balik kepada ASN tersebut ya. Jadi kalau ASN tersebut memang kemudian profesional, saya pikir tidak berpengaruh. Tapi bukan perkara pengaruh tidak pengaruhnya. Jangan sampai terutama ASN yang di tataran kelas bawah, jabatan kelas bawah itu kemudian kasihan jika dipotong. Pengaruhnya apa? Anggap nih ada si Bapak A, kemudian dia sebagai pramusaji, pelayan, pembuat di pantry, kemudian ada Bapak B, dia adalah tukang sapu semua Pak. Dikarenakan yang bersangkutan ini dipotong TPP-nya, anggap besarannya 800.000 dalam 1 bulan. Bayangkan, pasti beliau akan mencari pekerjaan lain yang secara tidak langsung, karena beliau harus bekerja lain, cari pekerjaan sambihan, otomatis yang terjadi kinerjanya akan menurun. Bukan niat dari kehendak beliau sendiri, tapi keadaan yang membuat kinerjanya turun, seperti itu. Dorongan dari DPRD sendiri selaku Komisi A apa? Kalau kami melihat dari tabel TPP ASN pemotongan, memang seolah-olah kayak pemotongannya kecil ya, karena bagi yang mengabdi 3 tahun sampai 9 tahun itu dipotong 45% sampai 35%, yang sudah mengabdi 25 tahun hanya dipotong 5%. Pertanyaan kami adalah, tidak mungkin seorang ASN yang di kelas jabatan paling rendah itu sudah mengabdi 25 tahun, nggak mungkin. Pasti rata-rata yang bersangkutan masih mengabdi 3 sampai 9 tahun. Otomatis saya yakini akan menerima pemotongan itu sebesar 45%. Berbeda dari seorang sekretaris daerah maupun kepala dinas, pasti pengabdiannya sudah lebih dari 9 tahun, bahkan sudah lebih dari 25 tahun. Bahkan sudah lebih dari 15 tahun, pasti pemotongannya hanya kecil. Nah, inilah yang kemudian kami protes, kami tidak sepakat agar dikaji ulang. Harapannya sudahlah pukul rata saja pemotongan itu, kalau 10% semua, kalau 5% 5% semua. Anggap kelas jabatan yang paling tinggi TPP-nya 80 juta semua, kemudian yang paling rendah 2 juta. Kalau dipotong 10%, maka yang 2 juta hanya dipotong 200.000. Yang 80 juta ya dipotongnya 8 juta. Itu kan lebih adil gitu loh, lihat besarannya lebih adil. Tapi kalau kita lihat skema tersebut, kita baca dengan detail, maka yang dipotong lebih banyak adalah orang-orang yang ada di kelas bawah, ASN di kelas bawah yang baru mengabdi 3 sampai 9 tahun, dan itu rata-rata dia menjabat posisi yang tidak strategis.
dan rata-rata juga masih mencari kesejahteraan di sana. Nah, kami berharap merekomendasikan pemerintah Kota Malang segera merubah peraturan wali kota tersebut dan mengkaji ulang TPP ASN. Tetangga kita sebelah, Batu, dan daerah-daerah lain itu pemotongannya bersifat rata, 10% semua. Nah, kami berharap Pemkot bisa meniru atau mengkaji agar tidak terjadi seperti ini, dan perwal bisa dirubah karena sesuai peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah itu saya pikir tidak membutuhkan waktu lama, di sana sekitar 14 sampai 7 hari saja. Kalau itu di luar dari TPP ya, di luar dari TPP, uang pembinaan tadi itu karena kondisi keuangan daerah ya. Hari ini perlu kita ketahui imbas dari transfer dari dana dari pusat ke daerah yang sangat minim, tidak hanya TPP, termasuk uang pembinaan untuk Babinsa, Babin Kantipnas, bahkan juga uang pembinaan, uang insentif untuk Puskesos pun berkurang. Akan tetapi ya kami sedang berupaya bagaimana kondisi kekuatan keuangan daerah di Kota Malang ini bisa stabil. Jadi kalau hal itu di luar dari konsep dari TPP, tapi memang kita akui ada pengurangan itulah, sehingga kami berharap pemerintah Kota Malang itu ketika nanti menyusun perubahan anggaran itu lebih objektif lagi, lebih mana yang diprioritaskan, jangan sampai keliru sasaran prioritas. Seperti itu.